Baik, Bapak Ibu, kita ikuti agenda selanjutnya setelah tadi pembukaan dari Ketua LPK Karya Mandiri. Sebelum saya mulai, untuk semuanya mohon disiapkan waktu dan sebagainya, termasuk untuk kondisi Bapak Ibu semuanya bagaimana? Untuk kondisinya hari ini? Ya, siap mengikuti pelatihan selama 3 hari? Siap. Dari mulai hari ini, dari Jumat 21 November sampai nanti hari Minggu, ya tanggal 23 November. Sebelumnya disampaikan oleh Ketua LPK, jadi semuanya alhamdulillah informasinya sudah dari semuanya. Baik, jika semua sudah, mari untuk memulai kegiatan pelatihan hari ini. Untuk materi kita mulai ya, sudah siap? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperlancar kegiatan hari ini, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Ini kan sudah terbentuk ketua kelas belum, Bapak Ibu dan teman-teman? Sudah, Pak. Oh sudah. Baik, nanti untuk sesi berikutnya ya, nanti mohon untuk doa awal dan akhir mohon dari ketua yang memimpin. Untuk kali ini untuk doa saya pimpin dulu. Mari untuk bisa memperlancar semuanya kegiatan hari ini kita buka dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kesempatan ini Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa mengikuti kegiatan pelatihan ya, untuk mulai hari ini sampai hari Minggu nanti, biar lancar ya, termasuk mungkin kita kenalan dulu untuk maaf ada salah teknis ya. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya ini ya, Munir Maliki. Aslinya dari Tuban ya, 9 Februari 86. Jadi dari Jawa Timur. Kemudian kalau tempat tinggal saya sekarang ada di Desa Muara Lawang, Kecamatan Muara Komang. Jadi sesuai alamat yang ada di LPK Karya Mandiri ya. Kemudian untuk pengalaman saya sebelum ke sini ya, jadi saya kurang lebih 1 tahun di Pasir, diberi kesempatan untuk pindah di sini ya, seperti itu bersama teman-teman juga. Pengalaman saya sebelum di sini menjadi dosen tetap prodi manajemen di Universitas Wahyudiyah Kota Kediri. Kemudian pernah juga kurang lebih 10 tahun menjadi dekan Fakultas Ekonomi. Setelah itu karena beberapa hal ya, termasuk harus mensukseskan LPK yang ada di Karya Mandiri, kami dan sekeluarga, kalau bahasanya anak muda itu boyongan ya. Jadi pindah ke sini tahun kemarin. Kemudian untuk saat ini menjadi kepala PKPM Karya Mandiri dan juga tutor, kemudian menjadi instruktur LPK Karya Mandiri. Kalau instruktur, alhamdulillah sudah sebelum ke sini sudah menjadi instruktur yang sesuai bidang saya, yaitu di manajemen. Hobi saya itu goes atau apa Bapak Ibu, kalau goes itu apa? Beda. Ya. Jadi saya bertanya peranannya itu Bapak Ibu apa? Kalau hanya kerja terus di kantor, ya nanti bisa apa ya? Mengurangi stres juga kalau seperti itu ya. Mengurangi stres juga. Kayak ini Bapak Ibu, nanti saya pakai 3 hari nggak goes sampai hari ini. Oke, bukan semua
Kemudian suka juga sepak bola. Jadi kayak tadi malam saya ada sepak bola ya di mungkin. Nah itu sukanya di begadang juga. Selanjutnya karena saya sudah berkenalkan diri, ini saya juga ingin kenal dengan bapak dan ibu dan juga teman-teman. Bahwa usianya kan ada yang lebih muda sepertinya. Di sini ada 15 peserta yang disampaikan oleh panitia. Di sini ada 15 ya. Saya lihat alhamdulillah dari panitia betul-betul siap. Masing-masing meja sudah ada nama ya. Coba saya hitung sebentar. 15 Pak, sini ada Bapak Muhammad Yasin, Ibu Suryani, kemudian Ibu Eka, ada Pak Kuku, kemudian ada Rita Yoko, dan Bu Anita. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Kami harapkan ini 15 ini sebagaimana ada kontrak di awal ya harus mengikuti sampai pelatihan selesai. 3 hari aja ya, tidak usah harus jauh dari keluarga Pak. Dan insya Allah semuanya ya. Untuk tempat kita ini kita berada di lantai 3 ya di hotel Sadulingas ini. Insya Allah daerah sini aman-aman aja, nggak ada gempa, tapi tetap harus waspada jika nanti mungkin ada gempa seperti yang terjadi baru kemarin di daerah Jawa Timur terjadi gempa itu ya, tapi tetap semua waspada. Kalau nanti ada, insya Allah ada sistemnya di hotel ini, ada ini ya, peringatan. Jika nanti ada peringatan, silakan Bapak Ibu keluar pintu sebelah kiri saya, nanti jangan melewati lift, tapi harus lewat tangga yang ada di sebelah kanan. Ya, Pak. Jadi itu. Kemudian karena di sini banyak kertas, mohon hati-hati juga, termasuk mohon yang mungkin merokok. Sementara ketika pembelajaran tidak merokok ya, karena kondisi lingkungan. Kemudian kalau ada yang mau merokok silahkan nanti di luar ketika waktu istirahat di sana ada. Kemudian untuk makan minum nanti ada waktu coffee break sendiri ya. Kalau minum monggo itu di meja masing-masing ada, tapi tetap waspada karena Bapak Ibu bawa laptop. Kemudian kalau pasang nanti di stop kontak juga berhati-hati, nanti jangan sampai mungkin masangnya ataupun jalannya mohon hati-hati dan tidak sampai putus, kemudian nanti bisa seterusnya. Next, untuk agenda ini semua Bapak Ibu sudah tahu apa tuh nanti untuk pelatihan yang akan kita laksanakan. Sebelum kita ke materi, Bapak Ibu atau teman-teman semuanya, ini ada gambar ini ya. Ini apa ini? Itu gambarnya apa ini? Ada gedung, berarti kan gedung, berarti kan sebuah organisasi itu pasti membutuhkan tempat ya kan. Kemudian ada gambar apa ini? Visi dan misi. Pasti di lembaga Bapak Ibu semua, atau mungkin ada yang masih muda punya lembaga yang masih muda ini. Gabung yang pasti di semua organisasi itu butuh sebuah visi dan misi. Maka Bapak Ibu dalam pelatihan ini yang diharapkan nanti sampai selesainya 3 hari nanti mampu membuat sebuah visi dan misi. Ketika nanti mungkin Bapak Ibu akan mendirikan RPK, pasti akan ditanya itu ya apa tuh visi-misinya. Kan itu sebuah organisasi harus punya visi dan misi. Di judul kita adalah tadi saya sampaikan kita pada hari ini, yang berarti khusus hari ini materinya adalah mengidentifikasi visi-misi, nilai dan strategi organisasi. Next, tujuannya adalah diharapkan nanti semua peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat menjelaskan cara mengidentifikasi visi, misi, nilai, dan strategi organisasi di LPK Karya Mandiri ya, sesuai dengan SOP LPK Karya Mandiri. Besok akan dibagikan apakah nanti visi-misinya di Karya Mandiri, kemudian ada SOP yang akan disampaikan besok ya. Jadi setelah itu Bapak Ibu mampu untuk mengidentifikasi. Kemudian manfaatnya adalah peserta dapat mengidentifikasi ini.
termasuk nanti terakhir bisa membuat sebuah visi dan misi. Untuk pelatihan ini, ya jadi program kita selama sampai selesai adalah nama program kita ada sebuah supervisor. Bapak Ibu diharapkan nanti menjadi seorang supervisor SDM. Kemudian unit kompetensinya yaitu merumuskan strategi kebijakan manajemen sumber daya manusia. Elemennya jadi setiap ada unit kemudian ada elemen potensi. Di sini adalah menganalisis strategi SDM yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan organisasi. Kriterianya adalah visi-misi dapat diidentifikasi. Judul tadi saya sampaikan adalah identifikasi visi-misi nilai dan strategi organisasi. Next, visi ini artinya ya. Visi adalah gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan. Jadi kita membuat visi itu pasti ada sebuah keinginan. Saya mau mendirikan TPK seperti yang Bapak Ibu diharapkan dari 15 ini. Masuk dari dinas ketenaga kerjaan ya, diharapkan dari 15 ini bisa ada minimal 10 LPK. Tadi sambutannya gitu kan ya. Mungkin bisa kolaborasi. Tadi ada yang bidangnya IT, ada 4 orang yang bisa kolaborasi. Atau bisa masing-masing. Ada yang tata rias. Jadi juga bisa kolaborasi, gitu ya. Visi harus jelas ya, spesifik dan dapat diukur. Mencerminkan aspirasi dan tujuan jangka panjang yang akan memandu setiap langkah strateginya. Itu visi ya. Elemennya adalah tujuan jelas tadi, kemudian inovasi berkelanjutan, berarti sesuai adaptasinya. Kolaborasi tim pasti ya, sebuah visi itu kalau namanya organisasi pasti ada timnya. Visi adalah kompas, jadi ya, berarti arahnya kita itu kalau punya visi sebagai kompasnya. Kemudian visi, sebelum saya lanjutkan ke visi, ada yang tanya tentang visi mungkin? Ya Pak, tanya Pak. Ya, Pak siapa ya namanya? Pak Yoko Pak. Pak Yoko, monggo. Visi yang dapat diukur itu maksudnya gimana ya Pak ya? Visi yang dapat diukur. Nah, sebelum saya menjawab, mungkin ada teman-teman yang atau Bapak Ibu yang bisa menjawab. Saya mau coba jawab Pak. Ini siapa Pak Yudi? Iya. Monggo silakan. Dapat diukur itu apa jawab? Dapat diukur itu maksudnya jelas waktunya Pak Yoko. Ya, betul ya. Jadi sebuah visi itu indikatornya harus jelas, ya, jelas dan itu ada waktunya kapan visi itu akan mau dicapai. Berarti maksudnya diukur itu ada waktunya, kejelasannya. Itu kita harus mau kayak mungkin nanti LPK, mungkin Pak Yoko nanti ada sebuah LPK. Jadi visinya itu mau menjadikan mungkin warga di sekitar itu menjadi ahli komputer semuanya, gitu ya. Seperti itu contohnya. Mungkin Pak Yoko bisa dipahami ya. Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Misi, berarti ada visi, pasti ada sebuah misi. Misi adalah tujuan yang dicapai oleh organisasi dalam jangka pendek. Ya, kalau misi tadi kan ada keterangan jangka panjang. Kemudian misi itu harus spesifik, dapat diukur dan relevan dengan visi. Jadi jangan sampai antara misi itu kok tidak nyambung gitu ya. Jadi tidak boleh, harus selaras dan spesifik dan relevan. Kemudian mencerminkan komitmen bersama dalam mencapai visi. Jadi misi itu bisa jadi adalah sebuah langkah untuk mencapai visi, gitu ya. Maka harus namanya ada visi, ada misi. Next, ini komponennya harus jelas arahnya, kemudian fokus pada pelanggan, sama semuanya. Jadi pelanggan utama atau kepuasan utama. Berarti utama kita nanti kalau ada MBK, pelanggan kita siapa? Peserta. Dia harus puas, apalagi kalau Bapak Ibu punya sebuah mungkin usaha juga harus memuaskan, termasuk sekolah. Ya kan, di sekolah pun sama. Baik orang tua ataupun siswa harus merasa puas di sekolah ini, berbangga menjadi warga di sekolah ini. Kemudian komponennya dari jasa mati.
Pentingnya adalah visi menyatukan tujuan kita bersama. Ya, jadi itu pentingnya sebuah visi dan misi. Oke, sebelum saya lebih tentang ini, ada pertanyaan tentang mungkin teman-teman ada Bapak Ibu bertanya tentang misi. Baik. Jadi gini, kalau misalnya suatu perusahaan itu dia tuh punya visi misi, tapi mungkin kalau ganti pemimpin gitu visi misinya dirubah, apakah itu boleh, Pak? Berarti maksudnya apakah itu bisa berubah gitu ya visi misi? Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus. Ya, jadi mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu itu pikirnya, loh, visi misi itu dari awal pendirian sampai terakhir ya sama. Oh tidak ya. Jadi sebuah visi misi itu bisa tadi ada pengertian adaptasi, adaptif. Berarti artinya adalah menyesuaikan. Bukan hanya pimpinannya aja, tapi juga semuanya. Jadi contoh nih kalau di sekolah itu sebuah visi misi itu harus menyesuaikan. Contoh kalau ada indikator nilainya itu orientasi, kalau visi misi berubah itu malah lebih baik. Nilainya lebih baik daripada tidak ada perubahan. Oke ya, itu jadi ada perubahan ya. Termasuk kalau pergantian kepala itu pasti ada. Oke, nilai organisasi. Jadi nilai itu pengertiannya adalah prinsip-prinsip menjadi dasar bagi organisasi setiap keputusan dan tindakan. Dan sudah paham. Contohnya ini nilai integritas, kolaborasi, dan inovasi. Kemudian pentingnya nilai adalah membentuk identitas kita. Itu ya. Jadi sebuah nilai itu kita mau jadi apa gitu. Oke, jadi setelah kita tahu visi misi dan nilai dan sebagainya, maka kita nanti harus tahu tentang strateginya. Strategi adalah rencana yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai visi dan misi. Ya, pasti punya langkah-langkahnya. Strateginya apa sih gitu ya? Ini mengidentifikasi eksternal dan internal pasti itu karena kita hidup di lingkungan ya, termasuk dalam satu organisasi. Kemudian penetapan tujuan harus jelas. Nanti jadi setelah ada visi misi harus punya sebuah tujuan. Kemudian pengembangan rencana, jadi dalam langkah-langkah harus ada sebuah pengembangan juga. Kemudian ini strategi adalah rencana untuk mencapai sebuah tujuan. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Sebelum ini kita cukup ya. Baik. Dari awal kita pertemuan pagi tadi sampai sore ini, jadi kesimpulannya adalah ini. Ya. Visi adalah gambaran bagaimana tentang yang dicapai oleh organisasi. Misi adalah tujuan yang dicapai oleh organisasi, dan nilai-nilainya adalah prinsip yang menjadi dasar. Dan strategi adalah rencana yang digunakan untuk mencapai sebuah visi dan misi. Ya, dari sini tadi sudah teman-teman tanya, sekarang saya yang bertanya. Ya, sekarang biar ini untuk saya bisa mengukur lah ya. Apa sih pengertian visi? Ada yang bisa menjawab apa visi? Pak. Bu, siapa namanya? Bu Amal. Visi adalah gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan. Oke, baik, bagus. Misi? Ada yang tahu misi? Bu Ani ya. Pak, itu tujuan yang mau dicapai tapi jangka waktunya dia pendek aja, itu enggak lama. Oh gitu ya, baik. Terima kasih. Ada yang tahu nilai? Nilai-nilai sebuah organisasi itu apa? Ya, Bu Eka. Itu prinsip dasar organisasi untuk mengambil keputusan sama tindakan. Oke, terima kasih semuanya yang sudah paham. Maka untuk itu kami, karena kalau kita pelajaran pasti ada yang namanya menilai, ada asesmen ya. Seperti hari ini, maka kita sekarang adalah waktunya kuis atau sebuah pertanyaan. Oke ya, ini saya ada lembar soal beserta lembar jawaban ya. Silahkan dijawab. Waktunya 3 menit. Waktunya 3 menit ya. Silahkan dikerjakan. Ada yang sudah? Sudah paham, Pak. Oke, terima kasih. Ini saya lihat dulu ya, karena ini sedikit gampang. Jawabannya, hampir semuanya benar. Hanya satu yang kurang pas ya, salah satu aja. Oke ya. Selain itu, biar lebih paham, silakan ada tugas tambahan nih, ya kan ya.
ya, tulislah visi-misi yang ada di lembaga masing-masing, atau kalau nggak ada mungkin cari internet. Kedua, kumpulkan tugas tersebut di Google Drive, maksimal dibutuhkan besok sebelum pertemuan berikutnya. Oke ya, mungkin itu. Terima kasih untuk hari ini, lumayan menguras tenaga dan sebagainya untuk kegiatan ini. Sebelum diulang, silahkan peralatan dan sebagainya, komputernya dimatikan dulu, kita rapikan biar nyaman, karena kita hari tadi juga kondisinya aman, silahkan dibersihkan. Oke, terima kasih. Mari untuk kegiatan ini semoga bermanfaat. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih atas kesempatannya. Atas kurang salahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.